Halo Stepa Hebat, selamat bergabung di SMPN 4 Madiun Official dalam program Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa Hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Reni berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Baik Stepa Hebat, dalam belajar kita kali ini Bu Reni akan mendampingi kalian untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 semester ganjil yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh Ibu Fitria Priyanika Ningrum SPDI. Beliau adalah salah seorang guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 di SMP Negeri 4 Madiun. Dalam kesempatan ini Ibu Fitria akan membawa kita untuk mempelajari tema kita kali ini, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Itu materi kita yang akan kita bahas hari ini. Stay hebat, siapkan alat tulis kalian untuk menulis hal-hal yang perlu kalian tulis, sehingga pada kesempatan yang lain bisa kamu buka-buka lagi untuk mempelajari dan untuk menambah pemahaman kalian. Oke, Stepa Hebat, mari kita ikuti belajar kita dengan Ibu Fitria Priyanika Ningrum SPDI. Kepada Ibu Fitria kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Fitria Priyanika Ningrum. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, khususnya kelas 7. Mari kita belajar bersama-sama. Ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, atau bisa kita kenal dengan Asmaul Husna. Media pembelajarannya yaitu kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas 7 semester ganjil. Ya, KD atau KI yang kita pelajari di sini yaitu KI-nya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Di sini kita akan mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Yang kedua, kompetensi dasarnya yaitu menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, beriman kepada Allah. Serta yang ketiga, Asmaul Husna. Indikator yaitu 1. Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Jadi pedoman kita di sini kita tetap mengacu kepada Al-Quran. Yang kedua, iman kepada Allah. Makna dari Asmaul Husna, hikmah beriman kepada Allah. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menyebutkan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti anak-anak, Bu Fitri mengharapkan anak dapat menyebutkan pengertian dari iman kepada Allah. Yang kedua, anak juga diharapkan mengerti dari apa sih Asmaul Husna itu. Yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya, yang dilandasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keenam, anak-anak diharapkan atau dapat memberikan contoh serta mencerminkan sifat teladan dari Asmaul Husna tersebut. Di sini ada peta konsep dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan kupas, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Yang kedua, makna dari Asmaul Husna serta nanti pengertiannya apa dari Asmaul Husna itu. Yang terakhir nanti yaitu beriman, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kita kupas satu persatu dari iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah itu? Menurut bahasa, iman kepada Allah yaitu percaya. Sedangkan menurut istilah, percaya dan meyakini. Jadi anak-anak, iman kepada Allah yaitu percaya dengan sepenuh hati. Jadi kita tuh harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu selalu bersama kita dalam apapun kegiatan kita selama ini. Meskipun kalian ada di luar rumah, di dalam rumah, atau saat kalian sedang tidur, Allah selalu bersama dengan kita. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, yaitu perbuatan yang diamalkan dalam kegiatan sehari-hari yaitu dengan contoh kita harus selalu rajin membantu orang tua kalau kita di rumah. Oke, selanjutnya kita akan mengupas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama baik Allah. Kenapa disebut dengan Asmaul Husna? Kalian ada yang tahu? Asmaul Husna yaitu nama 99 nama yang baik, diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Di sini anak-anak diharapkan bisa mengerti arti apa sih Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai 99 nama Allah. Tentunya di SD dulu anak-anak sudah pernah kan menyanyikan lagu Asmaul Husna. Di sini Bu Fitri akan mengupas 4 nama baik Allah. Yaitu yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim, apa sih Al-Alim itu? Ada yang tahu anak-anak Al-Alim? Oke. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Jadi di sini Allah itu Maha mengetahui kalian dimanapun kalian berada, dengan siapapun kalian bersama. Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Arti Al-Alim memiliki makna bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di seluruh semesta ini, baik sebelum dan sesudah sesuatu itu ada. Contohnya yaitu apa anak-anak? Ada yang tahu contoh dari Al-Alim untuk kehidupan sehari-hari kalian? Oke, contohnya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak berbohong, apabila disuruh orang tua selalu menjalankan. Yang kedua yaitu Al-Kabir. Apa sih Al-Kabir itu? Al-Kabir yaitu Maha waspada. Jadi Allah itu tahu, Maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Jadi anak-anak harus waspada, harus takut kepada Allah. Apapun itu, apapun yang orang tua perintahkan kepada kalian, kalian harus menjalankannya. Karena ridhonya orang tua itu ada ridho Allah.
Jadi kalian harus waspada apapun yang kalian kerjakan di rumah saat kalian disuruh orang tua, disuruh saudara untuk berbuat baik, kalian harus segera mengerjakannya. Contohnya yaitu kalian harus belajar giat dan tekun agar ilmu pengetahuannya ditambah saat kalian berada di sekolahan. Yang kedua, teliti saat mengerjakan ujian agar mendapatkan nilai yang baik. Yang ketiga, banyak membaca buku. Di perpustakaan SMP Negeri 4 ini banyak sekali buku-buku tentang keagamaan. Tidak hanya keagamaan, di situ ada novel, dongeng, atau referensi lainnya. Kalian bisa belajar di sekolahan setelah nanti pandemi ini selesai. Ya, kita berharap semoga pandemi ini segera berlalu ya anak-anak, agar kita bisa bertatap muka langsung dan kalian bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam sekolahan. Yang keempat, hati-hati dan teliti dalam melaksanakan sesuatu seperti mengerjakan PR misalnya, agar mendapatkan nilai yang maksimal meskipun kalian belajar secara PJJ. Yang ketiga yaitu asami. Kita belajar mengenai asami. Apa sih asami itu? Ada yang tahu anak-anak asami? Asami yaitu maha mendengar. Jadi kalaupun kalian berdoa kepada Allah, meskipun kalian berdoa di dalam hati, Allah itu mendengarkan apa yang kalian mau. Jadi anak-anak tetap berdoa meskipun keadaan di masa pandemi ini kalian harus belajar di rumah, berdoa di rumah, dan mengerjakan sesuatu di rumah. Allah maha mendengarkan apa isi hati kalian. Jadi makna dari Asmaul Husna, As-Sami memiliki arti yaitu Allah maha mendengarkan segala sesuatu, baik yang keras maupun yang samar, yang jelas maupun yang rahasia. Contoh dari perilaku mencerminkan As-Sami yaitu contohnya mendengarkan dengan seksama ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan di depan kelas. Yang kedua, mendengarkan dan mengetahui nasihat dari guru. Meskipun kita belajar secara online, anak-anak tetap mematuhi dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, menjadi atau mendengarkan teman yang sedang curhat kepada kalian ketika ia sedang butuh teman berbicara. Berikutnya, berkata yang baik kepada orang tua serta Bapak Ibu guru dan teman-teman sebaya kalian. Selanjutnya, Al-Basir. Al-Basir yaitu maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat hamba-hambanya meskipun dalam keadaan susah, senang, sedih, ataupun saat kalian patah hati. Jadi Allah tuh melihat bagaimana sih umat saya itu kok ini selalu menangis, itu kenapa? Kok ini keadaannya kurang mampu atau gimana? Itu Allah tahu bagaimana umatnya itu. Jadi Al-Basir itu artinya Allah maha melihat dan Allah menyaksikan segala sesuatu, baik sesuatu yang tampak maupun yang tak tampak. Meskipun sesuatu itu tersembunyi di bawah kolong meja ataupun di bawah taplak, itu Allah tahu. Contohnya apa sih di bawah taplak itu?
Anak-anak ada yang tahu contohnya? Ya, contohnya itu semut. Semut itu kan juga makhluk Tuhan, makhluk Allah. Jadi Allah tahu makhluk-makhluknya itu meskipun dia bersembunyi dimanapun tempatnya. Oke. Contohnya yaitu kita melihat atau memperhatikan alam dengan mata kita. Jadi mata kita gunakan dengan melihat hal-hal yang indah. Contohnya apa sih hal-hal yang indah? Lukisan indah, terus rumput-rumputan yang hijau, sungai yang airnya jernih, pegunungan. Nah itu. Jadi mata kita gunakan dengan melihat hal-hal yang baik. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah. Apa sih hikmahnya jika kalian beriman kepada Allah, anak-anak? Hikmahnya yaitu hati kita menjadi tenang. Kenapa hati kita tenang? Karena kita dekat dengan Allah dan Allah itu dekat dengan kita. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah. Dengan cara bagaimana kita mendapatkan bimbingan dari Allah? Dengan cara kita mengaji. Dengan mengaji dan mengartikan setiap ayat-ayat di Al-Quran itu sungguh sangat indah sekali bimbingan Allah itu kepada kita. Yang ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, anak-anak, rasa sayang kita kepada Allah itu sangatlah besar. Contohnya, jika kita selalu ngaji, selalu sholat tepat waktu, betapa indahnya, anak-anak. Allah itu dekat dengan kita. Yang selanjutnya, diampuni dosanya dan mendapat pahala besar. Dengan kita berperilaku baik, sopan santun kepada lingkungan, disuruh orang tua kalian tidak membantah, itu kita akan mendapatkan pahala. Dan pahala itu akan kita tuai nanti saatnya yang akan indah di surganya Allah sana. Dan akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar di sana. Selanjutnya, diberi kemudahan untuk hidup. Apa sih diberi kemudahan untuk hidup itu? Kemudahan hidup di sini artinya apabila kita selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah hidup kalian akan tenang. Terus kalian ingin bergaul sama siapa saja, tidak ada beban di sini. Contohnya, jika kalian bersama teman-teman belajar berkelompok, kalau kalian itu tidak mempunyai sifat iri ataupun dengki, enak kita belajar bersama anak-anak itu enak. Bersama teman-teman kita juga enak. Rasa syukur bertambah. Jadi kita tuh selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana sih cara kita mensyukurinya? Dengan cara kita menjaga kondisi tubuh kita, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita. Kita harus bersyukur. Caranya menjaga mata, bagaimana syukur kita menjaga mata? Dengan cara kita melihat hal-hal yang indah, melihat hal-hal yang enak dipandang, contohnya pemandangan, lukisan. Terus bagaimana cara kita menjaga mulut, lisan ataupun lidah kita? Dengan cara kita selalu mengucapkan kata-kata yang enak, tidak menyakiti hati orang lain. Menjaga tangan kita gunakan untuk memberi. Jangan sampai tangan kita gunakan untuk meminta ataupun mencuri. Kita gunakan untuk memberi. Mari kita memberi sesama teman kita, sesama muslim. Meskipun dalam keadaan pandemi ini kita tetap harus saling memberi. Mencegah perbuatan syirik.
mencegah perbuatan syirik di sini artinya yaitu kita jangan sampai menyekutukan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tetap iman kita tetap kuat, yaitu supaya kita tidak berpikir kepada hal-hal yang menyekutukan Allah. Contohnya dibilangin teman, ayo awake dhewe mara ning kuburan, memuja ning kuburan ben awake dhewe uripe penak. Engko golek mangsit ben nilainya awake dhewe apik. Itu namanya syirik, tidak boleh. Kita percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang akan membantu kita dan akan menolong kita dimanapun dan sesulit apapun kita. Taat kepada Allah, ya taat kepada Allah yaitu seperti halnya tadi, kita tetap menjaga keimanan kita supaya kita tetap beriman kepada Allah. Kita yakin ke Allah itu ada di dalam diri kita dan Allah selalu bersama kita. Yang terakhir, mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Jadi meski dalam rangkaian ini tadi kita jalankan dan kita amalkan, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat yang akan kita terima. Amin. Selanjutnya, cara meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kita? Yaitu rutin membaca Al-Quran, rajin sholat, tidak pernah kita bolong sholatnya. Jadi sholatnya jo bolong-bolong. Isu engko sholat duha, subuhe yoga. Engko subuh, engko duhane lali. Jangan ya anak-anak, kita tetap rutin, continue. Meskipun di masa pandemi ini kita tetap sholat, meskipun tidak bisa kita beribadah di musola, di masjid, kita beribadah di dalam rumah dan membaca Al-Quran di dalam rumah. Selalu kita membaca Quran. Yang kedua, menjauhi maksiat. Bagaimana cara kita menjauhinya? Dengan cara kita selalu di dalam rumah membaca Al-Quran, terus ngaji sama sholat itu ditingkatkan, sholat sunnahnya ditingkatkan. Itu kita akan terhindar dengan sendirinya maksiat itu. Berkumpul dengan orang soleh. Kalau di masa pandemi ini boleh nggak kita berkumpul? Tidak boleh. Jadi bagaimana cara kita berkumpul dengan orang soleh? Dengan cara HP, WA. Di situ kita bisa browsing ceramah-ceramah atau pengajian. Kita ngaji bisa lewat HP itu kan ada. Jadi kalian bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dengan cara PJJ atau online itu tadi dengan HP. Rajin beribadah dan berdoa. Nah, di sini kalian harus sangat-sangat diharapkan untuk berdoa kepada Allah. Bagaimana sih caranya agar masa pandemi ini segera berlalu? Begitu ya anak-anak. Dan jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan. Meskipun ada teman yang ingin mengajak kalian bekerja kelompok di rumah, tetap kalian harus menjaga protokol kesehatan. Ya, sekian dari Ibu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitria yang sudah memberikan penjelasannya dengan gamblang, sehingga penjelasan dari Ibu Fitria nanti akan membawa manfaat buat kalian, terutama peserta didik SMP Negeri 4 Madiun. Stay by, jangan lupa karena kita masih dalam masa pandemi, kalian sebaiknya di rumah saja, dan apabila memang terpaksa harus keluar,
Protokol kesehatan harus tetap kalian laksanakan dengan baik. Pakai masker, selalu pakai masker, kemudian sesering mungkin cuci tangan, dan usahakan untuk jauhi kerumunan. Tentu saja ini nanti akan bermanfaat buat kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Stay hebat, jangan lupa subscribe dan like YouTube channel SMPN 4 Madiun Official untuk mendapatkan informasi dan materi-materi penting yang lainnya. Stay hebat, jaga kesehatan kalian, tingkatkan imun kalian, tetap beraktivitas, dan selalu luangkan waktu untuk belajar. Serta tetap semangat, raih prestasi, stay hebat. Sampai ketemu di lain kesempatan.